Per video ini dibuat, harga saham BCA itu sudah turun 23% dari puncaknya. Nah, bukannya BCA, tapi saham-saham big banks lain juga mengalami penurunan yang double digit. Ada 20%, 30%, bahkan ada yang sampai hampir 40%. Apakah penurunan harga saham ini menjadi kesempatan bagi kita untuk ngecek nih saham-saham banking yang apalagi big banks ya di Indonesia fundamental masih solid? Nah, kita akan bahas di beberapa video ke depan. So, stay tune. Nah, video ini kita akan bahas tentang BCA. Jadi, kalau kita lihat sejarahnya, awalnya BCA itu mulai dari perusahaan tekstil. Dari perusahaan tekstil terus berkembang, berubah menjadi bank, dan sampai sekarang menjadi bank swasta terbesar di Indonesia. Nah, mungkin kalau sejarah BCA kita sudah pernah bahas ya, especially Salim Group. Teman-teman bisa cek di link di atas ya, jadi teman-teman bisa nonton tentang sejarah dari Salim Group dan juga BCA. Nah, ngomongin soal BCA, kan ini BCA ini bank ya. Jadi bank ini kan sebenarnya ada dua sisi. Pertama, dia mengumpulkan DPK, dana pihak ketiga. Satu lagi adalah dia menyalurkan pinjaman atau kredit. Nah, kalau misalnya kita lihat dari kreditnya terlebih dahulu ya, si BCA ini mungkin kreditnya itu hampir 50% lah. Jadi sekitar 45% itu adalah kredit korporasi, especially korporasi besar lah ya. Kalau misalnya korporasi berarti kan size-nya sudah gede. Habis itu 24,7% itu mungkin ke konsumsi. Nah, kredit konsumsi ini misalnya untuk KPR, kartu kredit. Nah, itu merupakan kredit konsumsi. Habis itu mungkin sekitar 30,1% itu adalah kredit ke SME. SME ini berarti small medium enterprise dan juga komersial ya. Jadi UMKM komersial itu masuk ke kredit di sana. Habis itu mungkin ada sisanya tuh sekitar pembiayaan ke syariah. Nah, kenapa BCA ini bisa jadi salah satu bank yang kuat di Indonesia? Kalau menurut saya, kalau misalnya kita lihat ya, BCA itu adalah bank yang sangat low cost, sangat efisien. Mungkin teman-teman kita bisa lihat perbandingan dari BCA dengan beberapa saham-saham bank besar. Jadi kita ke Index Membership ya. Di membership itu ada tools. Jadi di tools ini tuh ada namanya treasure maps ya. Jadi kita kumpulin mungkin data dari berbagai saham di Indonesia ya, dan especially banks ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, saham-saham bank di Indonesia itu kan ada banyak. Cuma ini saya coba compile yang top 10 dulu deh. Ya mungkin yang top 10. Bisa kita lihat yang BCA ini, saya highlight yang BCA deh. BCA ini kok misalnya kita lihat dari kinerja keuangannya ya, kita bisa lihat pertama cost bank itu apa sih? Ada misalnya beban bunga ya, kemudian ada beban operasional, kemudian ada beban CKPN ya, beban hapus buku kredit. Nah, kalau kita lihat mengapa saya bilang BCA itu sangat efisien, mereka salah satu competitive advantage-nya itu adalah low cost. Ya, kalau misalnya kita lihat ya, beban bunga mereka itu sekitar 12,5 triliun. Kan bank ini buat model bisnisnya dia ngumpulin dana pihak ketiga gitu ya. Dia ngumpulin tabungan giro deposito. Habis itu kan mereka bayar bunga tuh. Ya, bayar bunga kepada pihak ketiga itu kan. Nah, kalau kita lihat ya, dia bayar bunga tuh 12,5 triliun. Tapi dia bisa kumpulin DPK sampai 1.000 triliun gitu loh. Jadi lebih kurang hanya 1%. Ya, lebih kurang 1%-an sekian lah dia beban bunganya dari total pihak ketiga. Nah, kalau misalnya kita compare gitu ya, BCA itu dia beban bunganya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan kayak misalnya Mandiri, BRI ya, sampai ini 50 triliun ya, 57 triliun. BNI aja lebih gede. Padahal DPK yang dimiliki BCA itu lebih gede daripada BNI. Ya, kalau misalnya kita compare even sama BTN ya, BTN DPK yang dihubungi BCA itu mungkin 2-3 kali lipat lebih gede dari BTN. Tapi cost beban bunganya itu sangat rendah dibandingkan dengan BTN. That's why itu salah satu competitive advantage-nya BCA. Dia punya struktur dana pihak ketiga itu yang mostly adalah kasa ya. Jadi kasa itu adalah current account, savings account, itu bunga dana murah ya, perbankan itu adalah tabungan sama giro. Nah, that's why itu beban bunganya sangat rendah. Terus kalau misalnya kita lihat cost yang lain ya, operating expense yang lain, ini beban karyawan, sewa gedung segala macam gitu ya. Ini cuma 37 triliun dibandingkan dengan ya bank-bank besar lain, ini lebih kurang hanya setengahnya costnya si BCA. Begitupun beban hapus buku ya. Jadi hapus buku cuma 2 triliun. Jauh lebih kecil daripada big banks yang lain ya, dan juga jadi dia dari sisi cost, hampir semua costnya si BCA ini jauh lebih kecil daripada saham-saham yang setara dengan dia gitu loh. Ya, dari beban bunga, dari beban operasional, kemudian dari beban hapus buku. Nah, kenapa bisa begitu? Padahal kalau bisa kita lihat ya, bunga bank BCA itu mungkin nggak yang paling gede. Jadi bunga itu bukan yang paling gede. Jadi kan misalnya BCA ini dia kasih kredit ke orang kan, ke berbagai, tadi ada korporasi, ada komersial, ada consumer sebagainya. Bunganya mereka charge tuh mungkin nggak terlalu gede. Ya nggak yang paling gede. Tapi dia bisa kasih profit yang sangat besar. Ya, secara margin juga mereka juga cukup oke. Nah, karena kalau saya lihat sih, karena pertama dia punya suatu DPK yang sangat solid, di mana kasanya itu paling dominan, mungkin sekitar 80% lebih itu kasa. Karena dia punya kasa yang murah ya, dana pihak ketiga yang murah, dia tuh
bisa sangat selektif untuk memilih kredit. Jadi dia pilih mungkin nasabah-nasabah atau debitur-debitur tuh yang konservatif ya. Jadi pilih yang paling konservatif ya. Jadi bunganya nggak usah cas gede-gede, tapi yang penting dia bisa balikin dengan aman gitu ya, daripada dia cas bunga gede tapi debiturnya nih rugi dan nggak bisa bayar bunga gitu. Nah, jadi mereka memilih kredit yang sangat-sangat prudent. That's why mereka dari sisi hampir semua pos ini mungkin mereka yang paling efisien ya, paling murah cost-costnya mereka. Kenapa sih kasanya bisa gede ya? Kan kasanya gede membuat cost of fund biaya dana menjadi murah. Kenapa sih mereka bisa begitu? Karena ya mudah banget transaksi digital pakai BCA gitu kan. Hampir aplikasi banking ya mungkin yang paling banyak penggunanya itu sekarang ya BCA. Ya mungkin yang lain kayak misalnya BRI, Mandiri, kemudian BNI, ya memang mereka juga ada mengembangkan aplikasi digital, tapi yang paling banyak transaksinya yang paling gede itu adalah BCA. Jadi dengan demikian kombinasi dari semua itu membuat cost menjadi murah dan mereka nggak perlu cas gede-gede sehingga mereka udah untungnya lumayan gede. Nah, sekarang kita coba ke analisis ya. Jadi pertama dari kredit ya. Kalau bisa kita lihat, tadi kan breakdown kita sudah lihat. Nah, kalau bisa kita perhatikan dalam beberapa tahun terakhir, ya pertumbuhan kredit dari BCA ini sekitar 7,8% per tahun rata-rata ya secara CAGR ya. Dan yang paling gede pertumbuhannya itu paling tinggi itu adalah kredit korporasi, di mana pertumbuhannya bisa 10,8% per tahun. Dan kalau bisa kita lihat, ya memang kondisi sekarang itu adalah kayak misalnya UMKM ya, UMKM mikro gitu ya. Itu mungkin kondisi sekarang itu tidak terlalu bagus ya, tidak terlalu banyak kredit macet mungkin mulai naik ya di sektor tersebut. Dan kalau misalnya kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, especially after COVID, yang mendapatkan dalam tanda kutip uang yang besar itu ya tentu korporasi ya, kayak misalnya perusahaan tambang batu bara, CPO segala macam, itu yang mereka yang mendapatkan keuntungan yang lumayan besar. Nah, biasanya kalau misalnya kita lihat dari sini ya make sense kredit korporasinya yang meningkat karena uangnya lebih banyak berputar di korporasi. Dan kalau misalnya kita lihat dari misalnya DPK ya, breakdown dari dana pihak ketiganya, dana pihak ketiga dari BCA itu tumbuh dengan rata-rata 9,8% secara CAGR. Dan yang mendominasi pertumbuhan itu didrive oleh namanya KASA ya, karena kayak tabungan sama giro. Jadi tabungan sama giro ini growth-nya 11,5%. Nah, jadi kalau kita hubungkan story-nya adalah DPK growth didukung oleh KASA ya, kemudian duit itu disalurkan kepada kredit korporasi yang mana ya relatif lebih aman, dan kondisi sekarang memang korporasinya yang jauh lebih aman ketimbang disalurkan kepada UMKM misalnya seperti itu. Nah, terus kalau misalnya kita lihat di sini ya, misalnya pertumbuhan dari pendapatan si BCA, kita juga bisa lihat ya pertumbuhan, especially dari net interest income deh. Kita bisa lihat dalam beberapa tahun terakhir itu selalu bertumbuh ya. Even 10 tahun terakhir itu mungkin pertumbuhannya kalau kita hitung-hitung mungkin bisa 8% per tahun ya. Itu dari top line, dari revenue lah kita bilangnya. Dia bisa 8% per tahun. Even pada saat pandemi ya, pada saat pandemi pun top line-nya, bukan top line interest income, tapi udah lebih ke laba kotor. Kita bisa lihat dari sini pun sebenarnya masih bertumbuh ya. Dan kalau misalnya kita lihat bottom line-nya, yaitu adalah net profit, net profitnya terus bertumbuh. Kalau misalnya kita lihat dari chart ini ya make sense bagi BCA ini untuk harga sahamnya terus naik karena kita lihat net profitnya ini terus tumbuh, kecuali waktu COVID memang ada penurunan sedikit, tapi ini nggak terlalu gede gitu turunnya. Turun itu cuma dikit, habis itu balik lagi bisa naiknya lebih tinggi lagi, bahkan mungkin udah dua kali lipat dibandingkan pada saat COVID dulu gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kita tadi udah compare kan dengan bank-bank lain, bahwa BCA ini salah satu yang bukan salah satu, ini adalah bank besar yang punya cost paling murah ya, dari beban bunga, dari beban operasional, dari beban CKPN, dari hapus buku. Ya ini cost-nya yang paling efisien, paling murah. Terus kalau misalnya kita lihat NIM-nya, misalnya kayak kita lihat NIM-nya sebenarnya bukan yang paling gede. Ya jadi NIM ini kan selisih antara bunga yang mereka charge dengan bunga yang mereka bayar, selisihnya terus di-compare dengan aset produktif bank. Mana aset produktif bank itu ya kredit ya, kemudian aset-aset yang menghasilkan bunga lah. Nah, itu 5,8%. Kalau misalnya kita compare dengan bank-bank lain ya, kayak misalnya BRI ya memang lebih gede ya. Kalau misalnya kita compare dengan BDMN mungkin ya NIM-nya memang mereka lebih gede. Tapi kenapa BCA meskipun NIM-nya lebih rendah ya bisa menghasilkan laba yang lebih gede dan terus growing ya, karena tadi efisiensi dari bisnisnya, operasional itu sangat-sangat efisien ya, dari operational cost. Terus yang paling gede itu menurut saya juga yang paling berpengaruh itu adalah hapus bukunya. Jadi hapus bukunya tadi kecil banget, cuma sekitar berapa nih, 2,7 triliun. Kalau kita compare dengan yang bank-bank lain ya, misalnya BDMN deh, meskipun dia NIM-nya lebih gede ya 7,3%, tapi hapus bukunya nih bisa lebih gede daripada BCA. Jadi mungkin story-nya adalah dia cas bunga lebih gede ya, tapi mungkin nasabah yang masuk, karena kan BDMN kan juga ada Adira ya di leasing ya, that's why itu pasti ya hapus bukunya juga pasti lebih gede daripada mungkin korporasi gitu. Nah,
jadi kenapa meskipun dia bukan charge yang paling gede ya, tapi dia bisa menghasilkan laba yang gede karena sekali lagi temanya itu adalah bisnis yang efisien. Karena banking ini kan sebenarnya kalau ibaratnya minjemin duit ke orang itu kan nggak ada, ya namanya orang pinjam duit kan pasti mau dari mana aja juga nggak apa-apa gitu. Yang penting bunganya paling menarik bagi mereka ya, bunganya paling rendah gitu. Tapi kalau misalnya, that's why itu artinya adalah banking itu bisa bisnisnya itu komoditi ya, dalam kutip komoditi based money gitu kan. Nah kalau komoditi base ini diferensiasinya harus di low cost. Jadi meskipun dia bukan cas yang paling gede ya, dengan dia cas nggak terlalu gede biasa aja, itu margin keuntungannya masih lebih besar daripada banking lain ya. Dan itu terlihat misalnya dari CIR ya, cost to income ratio ini yang paling kecil nih. Ini ada ya cost dibandingkan dengan income-nya ya, cost operasional dibandingkan dengan income dari perbankan. Kalau kita compare ini cuma 31%. Dan by the way kalau misalnya teman-teman nggak tahu ya, kayak misalnya ini kan ada beberapa istilah-istilah ya, kayak misalnya LAR ya, non performing loans, itu sebenarnya kita ada bahas course sih. Jadi di course-nya di Midas itu ada banking. Nah ini banking sektor kita sudah ada studi kasus, ada berbagai matrix yang tadi kita sudah jelaskan. Jadi kalau teman-teman yang di membership bisa teman-teman refer balik lagi ke situ, ini study case di BCA ya. Dan untuk mengukur kualitas kredit salah satunya itu kita bisa lihat yang namanya LAR ya, LAR NPL ya. Nah bedanya apa sih? NPL itu ada kredit macet ya kan, kualitas itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah NPL itu 3 sampai 5. Kalau LAR itu 2 sampai 5 plus restrukturisasi. Nah kalau kita lihat sebenarnya yang kita lihat tuh bukan hanya NPL-nya aja, tapi kita lihat juga LAR-nya, loan at risk. Ya loan at risk ini merupakan yang tadi yang kualitas 2 sampai 5 plus restrukturisasi. Nah BCA ini yang paling kecil ya, LAR-nya paling kecil. Artinya kreditnya yang berpotensi mengalami masalah ya, namanya loan at risk ya, mengalami masalah itu cuma 5,3%. Compare to other banks ya, ini kayak misalnya BTN bisa sampai 19,7%, ini gede loh. BDMN bisa 10,6% ya. Dan kalau misalnya kita mau lihat tren misalnya BCA ya, kayak loan at risk-nya sebelumnya itu berapa? Ya waktu COVID misalnya, waktu COVID 2020 itu bisa 18,8%. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang 5,3%, berarti kan ini sudah mendekati level sebelum COVID gitu ya. Nah, jadi dengan efeknya apa sih? Dari LAR ini nanti kan akan ada kredit yang macet bermasalah sehingga harus dihapus buku. Nah, karena LAR-nya ini nggak terlalu gede, ekspektasinya hapus bukunya juga tidak terlalu gede sehingga tidak mengurangi laba bank. Jadi lebih ke seperti itu sih efeknya pada banking ya. Dan ya kalau misalnya kita lihat secara bottom line-nya, at the end of the day ya, kalau kita perhatikan dari sini, make sense nggak untuk BCA naik dalam beberapa tahun terakhir? Ya make sense karena laba bersihnya juga meningkat dengan rate yang lebih kurang sama dalam beberapa tahun terakhir. Nah cuma kita juga bukan hanya lihat bagus-bagusnya aja ya, karena kalau misalnya kita lihat sekarang kan ya net income tuh growth mungkin sekitar 14-15% per tahun gitu ya, sangat bagus sekali. Tapi kita juga harus aware dengan beberapa resiko yang mungkin ada di BCA. Nah mungkin beberapa resiko yang mungkin terpikir ya, itu pertama kalau di harga sekarang, kalau misalnya kita lihat valuasinya, BCA itu mungkin price to earnings ratio 19,7 ya, price to booknya mungkin sekitar 4,11. Per video ini dibuat mungkin tanggal 3 Maret. Jadi dengan valuasi yang lumayan tinggi sekarang, kayak tadi kita udah lihat ya, net income mungkin growth-nya sekitar 14-15%, tapi PE-nya sekitar 19,7, artinya lumayan premium nih valuasinya si BCA. Artinya kalau misalnya dia turun sampai PE 15, PE 14 pun masih hal yang wajar gitu loh. Nah, jadi kalau saya sih melihat ya karena sih biasanya masih growth, tapi kalau misalnya ada perlambatan ya, growth-nya agak sedikit melambat ya, itu mungkin akan menurunkan valuasinya. Tapi kalau misalnya kita lihat bagaimana sih mengukur growth-nya dari banking, pertama kita lihat juga loan to deposit ratio-nya ya. Kalau misalnya LDR-nya mentok gitu ya, misalnya loan dibandingkan dengan deposit. Jadi dari 100% dana pihak ketiga yang diterima oleh bank, kan nggak 100% semua disalurkan dalam bentuk pinjaman kan. Mungkin sekitar ya ada 90%, ada 80% gitu ya. Kalau misalnya sudah mentok, biasanya mereka pasti akan ambil opsi entah dari penerbitin bonds atau obligasi, atau mereka suntik dana dari investornya gitu. Tapi yang maksud saya lihat tuh ya dari obligasi, dan juga mungkin beberapa bank BUMN ya, saya nggak usah sebut namanya, itu ya ada pinjaman subordinasi gitu ya dari induknya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat si BCA, sebenarnya loan to deposit ratio-nya itu masih salah satu yang paling rendah di big banks lah ya. Jadi artinya dia masih ada room untuk naikin loan-nya tanpa harus mengambil opsi-opsi tadi gitu loh. Sedangkan kalau misalnya beberapa bank besar lain mungkin loan to depositnya sudah lumayan mentok ya, sekitar 90%-an. Jadi biasanya meskipun let's say lah DPK nggak growth, dia masih ada potensi untuk naikin loan-nya. Nah, tapi memang valuasinya premium. Terus yang kedua adalah resiko dari ekonomi ya. Kalau misalnya kayak sekarang kita tahu daya beli masyarakat turun, kelas menengah turun, bisnis lesu kayak toko-toko lesu gitu kan. Inflasi sebelumnya tinggi tapi sekarang deflasi, tapi itu juga bukan hal yang bagus juga karena ekonominya nggak berputar dengan baik ya. Mungkin dari berbagai
hal itu bisa mengganggu kualitas kreditnya si BCA, atau mungkin BCA sangat selektif sehingga mungkin loan-nya tuh tidak growth gitu kan. Nah, itu resiko dari sisi ekonomi yang ya selama kita tahu ya BCA prudent gitu. Tapi kalau misalnya ekonominya juga tidak mendukung, ya mungkin growth-nya tidak akan sekencang itu ya. Kemudian juga persaingan ya, dari sisi persaingan misalnya kalau sekarang itu pun memang sekarang itu BCA salah satu bank besar yang dia punya aplikasi untuk mobile banking segala macam itu kan paling gede gitu ya. Tapi bank-bank besar lain juga udah catch up ya, udah mulai untuk catch up, dan growth-nya mereka juga ada yang 20%, 30%, bahkan ada yang sampai hampir 40%. Untuk misalnya growth dari sisi number of users, kemudian nilai transaksi itu juga growth-nya juga sangat gede. Meskipun sekarang memang kayak aplikasinya BCA juga growth-nya juga double digit ya, bisa sampai 20% juga. Tapi bank-bank besar lain yang saya lihat juga mengalami growth yang lebih tinggi dari itu. Kan ini mereka udah mulai untuk catch up gitu kan. Nah, tentu persaingan juga kita harus perhatikan ya. Meskipun BCA unggul, saat ini dia unggul gitu kan. Tapi kan yang harus kita aware ya, persaingan dengan bank-bank lain juga akan lebih intensif lagi gitu loh. Jadi kita jangan hanya terlena, oh BCA pasti bakal bagus terus ya. Ya tentu kita investor, misalnya contoh teman-teman investor BCA juga harus aware dengan hal-hal kayak gini. Nah, jadi itu tadi pembahasan soal BCA dan beberapa matriks-matriks yang mungkin harapannya teman-teman bisa belajar banyak dari berbagai matriks tersebut dan comparison dengan berbagai bank lain. Semoga bermanfaat. Next kita akan bahas saham-saham bank yang lain, so stay tune di video-video selanjutnya. Dadah!